Satu dua tiga. Oke. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi satu zat yang wajib kita imani dan kita imani bersama dengan sifatnya yang ma'bud lagi wujud. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kecukupan, nikmat sehat, salah satu nikmat yang sering kita kesampingkan sebagai manusia, hamba, yang kita sering lupakan, yaitu salah satu nikmat yang paling besar yang kita dapatkan hari ini, sehingga semua rutinitas kita masih bisa kita kerjakan bagaimana mestinya, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini kita bisa melakukan, menghasilkan segala macam upaya maupun tindakan yang akan mendukung untuk kehidupan kita. Selawat berkah salam tidak lupa juga kita kirimkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW atas dedikasi baginda kepada kita dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga pada hari ini kita sebagai umat di akhir zaman masih bisa membedakan mana hak dan mana yang batil kepada keluarga dan al-sahabat beliau. Jadi adapun hari ini tujuannya adalah kita berbincang-bincang seputar tentang entrepreneurship komplementer, dan di sini kita sudah menghadirkan salah satu narasumber kita yang juga berprofesi selain akademisi. Beliau juga sudah berkesinambungan sehari-hari, sudah berkecimpung dalam dunia wirausaha yang kita tahu bersama. Di sini sudah saya hadirkan, dan ini adalah minuman favorit saya ya. Ini juga memberikan efek saya sebagai pribadi, makanya saya termotivasi untuk mengetahui apa sih yang memotivasi dari Ibu Nurul Mutua sehingga muncul satu minuman yang diberikan nama Nurul Mutua. Dan minuman ini sudah milenial ya, sudah sangat-sangat booming di Birit ini. Jadi ini selain juga enak rasanya, ini juga menghasilkan khasiat yang baik untuk kesehatan. Terutama saya pribadi sebagai penderita penyakit lambung, ini sangat memberikan efek yang bagus. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, pemilik owner langsung ya dari Ibu Nurul Mutua di Jamu Nurul Mutua. Oke, Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bapak. Selamat hadir di tempat kami. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini memberikan keberkahan. Jadi ini Bu Nurul ini sedikit diskusi tentang wirausaha ya, yang saya lihat ini sudah berkembang dari hasil amatan saya di media-media. Banyak pemuda-pemuda milenial ini menggunakan minum di Jamu Nurul Mutua, dan banyak sekali komentar-komentar positif yang kita lihat dihasilkan dari Jamu Nurul Mutua. Nah, sebagai akademisi nih, Bu Nurul juga seorang akademisi. Tentunya kita sebagai akademisi ini tugas kita adalah mengedukasi ya, mengedukasi supaya apa yang kita buat ini juga menimbulkan efek untuk si perasa, si jasa ini, penerima jasa, dan juga memberikan akademisi ini adalah punya tanggung jawab untuk membantu satu daerah di mana dia tempat tinggal, khususnya meningkatkan derajat ekonomi. Nah, ini Bu Nurul Mutua, ini kan ada minuman apa sih? Saya pengen tahu ini awal cerita mula sehingga muncul produk Dejamu. Karena Dejamu ini baru nih ya. Kalau di Aceh saya lihat yang jamu ini baru nih ya, makanya saya bilang ini apa sih sehingga muncul konsep pemikiran Bu Nurul buat minuman Dejamu. Mungkin seperti ini ya Pak Majid. Karena waktu pertama sekali ide untuk membuka usaha jamu ini pada saat pandemi kemarin, COVID ya, bahwa untuk kita menyadarkan kita untuk lebih menjaga imunitas tubuh. Makanya saya usaha apa ya? Karena kan kita di lockdown ya. Jadi nggak boleh keluar rumah. Jadi kalau di rumah saya itu lebih sering mengkonsumsi jamu, sehingga timbul ide usaha untuk ide usaha ini yang akan saya yang saya pilih untuk entrepreneur saya. Kalau di jamu ini kan dia bersifat kalau dalam keperawatan kan ilmu komplementer. Nah, komplementer itu sendiri yaitu pengobatan non konvensional yang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, ini ide usaha ini jadi lebih kalau minuman jamu itu kan memang sudah terkenal dari dulu bahwa khasiat jamu itu sangat baik untuk pertumbuhan
untuk kesehatan kita, baik dari yang tiang kunyit, inang kunyit. Nah, bahwa kalau orang zaman dahulu itu kalau sakit lambung, kemudian berangin, itu malah lebih memilih produk-produk herbal, direbus. Kalau sekarang kan banyak kalau sakit sedikit, misalnya berangin langsung beli obat. Nah, jadi saya inisiatif untuk memang menciptakan bahwa masyarakat itu lebih menyadari bahwa kita punya loh produk-produk herbal. Habis itu untuk tidak mahal. Misalnya kunyit bisa ditanam di rumah. Kemudian jahe juga bisa menjadi kita tanam di rumah. Kita lebih memanfaatkan lahan rumah kita untuk menanam produk-produk herbal. Daun kelor, nanti insya Allah next selanjutnya akan kita buat teh untuk daun kelor. Nah, selanjutnya juga bisa kita manfaatkan daun pegagan. Daun pegagan itu baik juga untuk kondisi tubuh kita. Nah, seperti itu. Untuk perempuan-perempuan, daun pegagan itu bagus untuk kecantikan. Nah, apa salahnya kita memanfaatkan produk herbal yang memang ada di sekitaran rumah kita. Nah, gitu Pak Ajir. Sehingga pertama sekali untuk itu, saya ini udah ada ide nih untuk penjualan. Kadang nanti orang yang memang yang bekerja atau sibuk itu kan nggak sempat. Jadi kita entrepreneur kita itu harus saya buat minuman yang berbahan herbal. Kemudian sekarang kan jarang sudah ada mbok-mbok jamu yang berkeliling untuk menjajakan jajanannya. Karena sekarang kita udah via online, kemudian sudah berbasis semua teknologi sekarang ya Pak. Jadi saya buat dalam kemasan seperti ini. Nah, di kemasan ini seperti ini bisa dibawa-bawa kalau pagi misalnya mau ke kantor. Kemudian juga lebih efisien saya rasa. Jadi ini bisa untuk 2 kali minum. Jadi untuk minum setengah, nanti kan kalau ditaruh di tas nggak tumpah. Nah, seperti itu. Ide usaha ini juga yang kuliah juga mendasari saya untuk melanjutkan ide usaha. Karena apa? Kebetulan saya mengambil magister keperawatan. Jadi karena lockdown, ekonomi kita juga kurang. Jadi kita sebagai ini harus memutar otak. Usaha apa yang harus kita gunakan. Nah, jadi inilah salah satu, selain karena pandemi, karena kita tuntutan kuliah mengeluarkan biaya yang sangat banyak, jadi timbul untuk bagaimana cara saya membuka usaha. Nah, pertama sekali untuk pandemi, kedua untuk yang memang saya untuk melanjutkan kuliah. Jadi bermula seperti itulah ide yang memang untuk dijamu Nurul Metua. Jadi saya berharap sekali Pak Ajir ini ya, untuk mahasiswa sekarang itu jiwa entrepreneurnya itu harus lebih ditingkatkan. Bukan hanya saya anjurkan untuk kita menjual jamu, tidak, tapi lebih ke entrepreneur. Misalnya sekarang kan lebih banyak orang yang perawatan kecantikan, kemudian jadi lebih ke home visitnya, jadi kita kunjungan rumah. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa sekarang ditargetkan setelah saya lulus saya ada entrepreneur sendiri. Misal ada nanti yang susu kambing, susu kedelai, atau nanti ada mani-pedi untuk kecantikan. Nah, seperti itu. Jadi keperawatan luka. Kemudian sekarang yang lagi booming juga Pak Ajit, untuk mahasiswa yang laki-laki itu ada sunat ya. Sunat modern ya. Itu sangat keren saya rasa. Jadi kita tidak berpangku untuk kita PNS. Kita PNS-nya kita bukan gimana ya? Kita menunggu untuk PNS, tapi sambilan kita menunggu untuk PNS yang bagi punya impian di PNS ini, jangan berharap kita PNS, honor, magang, tapi cobalah kita sambilan menunggu itu kita buka entrepreneur sendiri. Nah, ini yang menjadi saya rasa motivasi untuk adik-adik semua untuk berentrepreneur. Oke, Bu Nurul. Ya. Ini kan kita berbicara tentang jiwa berdagang ya. Jadi seperti kita tahu bahwa masa Rasulullah juga diajarkan 3 cara bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan cara berdagang. Ini sudah diajarkan dalam syariah sesuai dengan agama kita juga. Nah, sebagai akademisi, tentu kita juga punya harapan ke depan sebagai melahirkan generasi-generasi yang cemerlang di masa depan. Tentu ini menjadi satu model buat mereka yang kita ajarkan. Kira-kira menurut ada nggak trik yang bisa kita kembangkan, maksudnya kita tularkan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa kita ya. Jadi supaya mereka ini termotivasi, tergugah, sehingga mereka juga muncul mahasiswa kita ini ya untuk menjadi seorang entrepreneur. Kita tahu bahwa sekarang mahasiswa dengan lingkup seperti Bu Nurul bilang tadi, banyak peluang yang bisa kita gunakan ya. Banyak peluang yang bisa kita gunakan untuk berwirausaha.
bukan hanya dejamu, dan juga ada cara-cara lain. Apakah itu pembukaan klinik, workcare dan segala macam. Nah, ini sebagai owner yang sudah punya pengalaman mungkin ya, sudah merasakan bagaimana sehingga munculnya keinginan untuk mengenainya, bisa ada nggak trik-triknya Bu Nurul, sehingga mahasiswa, baik itu mahasiswa, masyarakat sekitar ini muncul keinginan untuk berwirausaha. Yang pertama sekali Pak Ajit itu kita harus mengubah mindset kita. Nah, ketika kita kuliah itu kan progres kita ke depan itu kita mau jadi apa? Ada yang sebagian mau jadi dosen misalnya. Oh, itu dari sisi akademisi, dari sisi kuliah atau sebagainya itu harus kita tingkatkan. Oh, saya maunya setelah perawat ini saya bekerja di rumah sakit. Berarti dari praktikum itu harus kita kuasai. Contoh misalnya saya mau bekerja di pelayanan, itu kita harus mengikuti sertifikat atau harus ikut pelatihan yang memang bersertifikat. Tujuannya untuk apa? Kita nanti bisa dari sertifikat itu, misalnya keperawatan luka, kita bisa membuka praktik di rumah. Kemudian dari kecantikan juga bisa membuka praktik di rumah selain bekerja di rumah sakit. Nah, untuk adik-adik sekarang itu lebih ke dari sekarang itu kan ada mata kuliah untuk entrepreneur. Nah, di entrepreneur itu di situ diajarkan bahwa nanti banyak sekali syafaat yang akan kita dapatkan ketika kita berentrepreneur sendiri Pak Haji. Nah, jadi mindset kita itu harus diubah. Kedepannya saya mau jadi apa dari sekarang. Dari sekarang kita harus ada progres. Itu masa depan saya maunya lebih dikemanakan. Nah, seperti itu. Habis itu di usia-usia mahasiswa yang sekarang itu kan banyak yang kita harus memanfaatkan media online. Jadi Instagram itu kita manfaatkan untuk kita nanti bisa perkenalkan produk apa. Kemudian nanti kalau untuk Facebook, pokoknya memanfaatkan di saat sekarang itu media online untuk memenuhi progres masa depan kita itu seperti apa. Mungkin seperti itu Pak Haji. Oke. Jadi mungkin saya simak tadi dulu nih. Jadi menarik sebetulnya kalau kita berbicara tentang wirausaha ini. Yeah. Jadi saya sendiri juga pernah bergabung, istilahnya mengekspresikan dari bagian usaha ini, seperti Bu Nurul Mutuah tahu saya pernah buka namanya kedai Thai tea ya, walau berapa bulan bertahan. Nah, tentu dalam berwirausaha ini tidak serta-merta mendapatkan peluang ataupun sesuai dengan yang kita targetkan ya, Bu. Jadi ada hambatan-hambatan di tengah jalan, baik itu penurunan penjualan atau segala macam, sehingga yang berakibat terhadap kegagalan. Ini hal-hal seperti ini mungkin yang membuat banyak orang tidak mau mencoba ya. Ada nggak menurut Bu Nurul apa yang bisa dilakukan oleh seseorang wirausaha yang mengalami hambatan sehingga yang berakibat kepada kegagalan, sehingga memunculkan rasa nggak mau coba lagi lah. Jadi ketika kita gagal, satu prinsipnya Pak, ketika 7 kali kita sudah buka usaha untuk gagal, maka kita mempunyai semangat serta keinginan untuk 8 kali dalam menghindari kegagalan tersebut. Ketika 7 kali kita gagal, maka ke-8 itu kita tetap harus ada berusaha, lebih ke niat kita. Jadi 9 kali gagal, 10 kali ada niat dalam hati kita untuk terus berpeluang membuka usaha. Insya Allah yang namanya usaha pertama sekali saya juga bukan dejamu Pak, tapi saya lebih ke entrepreneur, saya telur asin. Nanti akan diarahkan. Iya, saya sudah sebelum saya memilih dejamu, saya sebelumnya penjual telur asin. Nah, di sini disitulah Allah akan membuka jalan kita kemana yang harus usaha apa yang harus kita jalani. Ketika kita gagal 7 kali, maka kita akan bangkit di 8 kali. Itu yang menjadi motivasi saya. Ya. Mantap sekali itu. Ya. Mudah-mudahan ini. Nah, satu lagi nih Bu Nurul, mungkin ada beberapa lagi. Ya, jadi betul ini mungkin dalam berwirausaha itu mindsetnya harus diubah. Jadi kalau umumnya orang Aceh ini sekarang kuliah itu orientasinya adalah PNS. Iya. Ya. Jadi mungkin Bu Nurul ya, dari pendapat Bu Nurul tadi kita bisa menyimpulkan bahwa kuliah itu bukan orientasi untuk PNS, tapi
kuliah hanya sebagai modal dasar meningkatkan kompetensi pribadi untuk membuka peluang kerja secara individual. Jadi sebetulnya peluang kerja itu tidak hanya PNS, tapi dengan berwirausaha, berbagai macam wirausaha bisa kita lakukan. Oke, Bu Nurul. Jadi dalam berwirausaha juga kita harus ada inovasi, ya, supaya apa namanya, apa yang kita tawarkan kepada masyarakat itu berbekas, artinya mereka mengingat ada satu, oh ini loh ininya yang berkesan. Saya pernah membaca beberapa referensi bahwa dalam berwirausaha itu harus ada ciri khasnya. Nah, kira-kira dari Nurul Mutua apa sih yang sehingga ini apa yang apa namanya yang menciri khas di jamu ini sehingga banyak kalangan milenial ini sekarang menggunakan minuman di jamu. Ya di mana-mana saya lihat ini acara kegiatan apapun, duduk di warung kopi bahkan mereka menggunakan di jamu. Ya. Mungkin saya penasaran ini. Apa maksudnya kelebihan dari di jamu ini? Sehingga menjadi favorit, minuman favorit ya di kalangan pemuda milenial. Iya. Ini adalah pilot project saya supaya mahasiswa supaya pemuda ini kan minuman zaman dulu. Iya, minuman zaman dulu yang mulai sekarang sudah dilupakan mungkin ya. Tapi inisiatif saya semoga ini menjadi pilot project saya untuk untuk menambah menyadarkan atau apa ya maksudnya pemuda itu untuk lebih suka minum jamu. Kopi oke, tapi di jamu juga oke. Maksudnya di sini bahwa di jamu ini, misalnya jamu ini kalau misalnya perbedaan jamu ini dengan jamu lain, mungkin jamu saya dari Nurul Mutua ini tidak menggunakan bahan pengawet. Kemudian dari jamu ini ya alami. Ini alami. Kemudian kalau kelebihan dari jamu ini tidak menggunakan gula pasir. Kemudian menggunakan madu hutan asli. Nah, saya juga ada beberapa langganan yang memang madu hutan asli. Jadi supaya terjaga kualitasnya. Nah, itu Pak Haji. Untuk jamu ini tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan pemanis buatan, kemudian kemasannya juga lebih higienis. Ini yang membedakan jamu Nurul Mutua dengan jamu lain. Ini bisa dibawa kemana-mana. Untuk perjalanan misalnya, ini kan bersifat online. Jadi ketika lihat di Facebook, di Instagram, kemudian bisa pesan, itu nanti ada reseller yang memang khusus antar ke jalan. Nah, sudah besar nih ya, bagi kawan-kawan yang mau pesan sudah bisa nih. Segitu saya mudahkan untuk pembelian di jamu ini, jadi tidak perlu repot-repot pergi kemana-mana. Kalau misalnya mau varian panas juga, bukan panas, maksudnya hangat, itu juga disediakan hangat. Kalau mau dingin juga disediakan dingin. Ini fresh setiap hari, karena satu hari 2 kali produksi. Jadi jangan nanti takut basi atau apa. Kita tidak menggunakan pengawet. Intinya di jamu Nurul Mutua itu 1 hari 2 kali produksi. Pagi untuk siang dan sore, malam itu sudah sore sudah ready untuk pengantaran malam. Jadi jangan salah kalau mau duduk di kedai kopi atau duduk di kafe, mari kita nongkrong dengan minum jamu. Nurul Mutua. Oke. Mundur sedikit lagi. Nah, ini kan sebagai wirausaha, entrepreneurship tentu ada plus minusnya ya. Iya. Jadi di samping kita sebagai akademisi juga tentu ada risiko yang harus kita tanggung. Iya. Baik itu dari segi waktu ya. Kita sering mengeluh namanya beban dan segala macam. Jadi apa sih bagaimana sih cara Bu Nurul memanage waktu? Jadi selain sebagai seorang akademisi juga sebagai seorang ibu ya. Iya. Tentunya yang punya kesibukan mengurus anak ini juga berprofesi sebagai owner di jamu. Iya. Jadi dengan orderan yang lumayan, ini tentu menyita waktu yang lumayan cukup besar ya Bu Nurul ya. Jadi bagaimana cara Bu Nurul Mutua menjikapai waktu ini sehingga bisa mungkin Bu Nurul berbagi ilmu kepada teman-teman yang lainnya sehingga kawan-kawan yang sedang sekarang memulai entrepreneurnya juga bisa mengambil satu pelajaran bagaimana memanage waktu seperti yang dilakukan oleh Bu Nurul. Intinya pertama sekali itu harus ada tekad dari hati kita. Jadi nggak ada istilah ketika orang tidur saya itu bekerja Pak Haji. Nah, ketika setelah subuh, waktu itu adalah uang. Iya, waktu bagi saya, waktu itu adalah uang. Jadi ketika orang lagi asik tidur, itu saya sudah bangun Pak Haji jam 4. Itu pertama sekali saya merintis. Ketika saya bangun jam 4 itu, saya sudah dengan jamu. Itu sebelum saya ada karyawan.
Jadi pagi itu jam 4 orang lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, saya bangun untuk mengolah jamu. Jadi sebelum saya kerja, itu saya antarkan itu per rumah. Jadi intinya karena sudah dimudahkan dengan media online, kita buat janji besok pagi ya. Jadi seputaran Biren dan Matang itu pagi pengantaran. Itu sebelum ada karyawan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah kita sudah memiliki 7 karyawan untuk di jamu. Ah, mantap sekali. Iya. Berarti ada plus minusnya menurut saya. Iya, untuk Berarti pertama sekali dari kita sendiri Pak Ajir. Kalau memang kita nggak ada tekadnya harus prestasi, iya. dikuatkan ya. Iya. Jadi untuk menjadi seorang entrepreneur seperti Bu Nurul Mutuah, Jangan malu Pak Ajir. jangan malu. Karena ada saya Harus ada dengar. tekad. Jangan bangun kesiangan. Ya, Bu Nurul ya, Iya. konsepnya. Nah, Prinsipnya ini jangan malu aja. ya. Jadi kawan-kawan semua, kawan-kawan milenial khususnya di Kabupaten Biren, ini saya menganjurkan untuk minum di jamu Nurul Mutuah. Saya sendiri adalah pengguna apa namanya? Konsumsi ya. Konsumsi setiap Malah hari Pak saya Ajir pesan. ini tiap hari Iya, konsumsi saya jamu pesan tiap hari Nurul karena Mutuah. memang saya penderita lambung ya. Jadi Ada. sangat memberikan efek. Saya rasa 1-2 hari ini sangat memberikan efek. Selain segar juga ini. Nah, dari percakapan ini juga kita bisa menyimpulkan beberapa pesan yang bisa diambil oleh kawan-kawan milenial berdasarkan pengalaman Bu Nurul Mutuah tadi. Yang pertama sekali dalam berwirausaha adalah tepatkan niatnya, kuatkan. Kemudian harus tekadnya harus kuat. Jadi jangan lemah dengan waktu mengeluh dengan waktu yang capek dan segala macam. Itu Ketika bukan satu jiwa kali- entrepreneur. Ketika Kemudian- satu kali kita gagal, 2 kali kita bangkit. Oke. Kemudian untuk mahasiswa mungkin, khususnya mahasiswa Bu Nurul Mutuah, ini juga bisa menjadi motivasi yang ditularkan oleh Bu Nurul. Jadi betul yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi, Bu Nurul ya. Iya. Jadi saya sangat setuju bahwa mindset kita hari ini harus kita ubah. Jadi sebagai seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur, kita lahir dengan jiwa entrepreneur ya Bu Nurul. Iya. Semua kita memiliki jiwa entrepreneur. Karena Nabi kita Muhammad Rasulullah itu adalah lahir dengan 3 kelebihan. Berdagang, mengembala, itu adalah yang diajarkan. Nah, ini adalah satu yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu berniaga. Ini adalah satu kegiatan yang memberikan keberkahan, tidak hanya untuk individu, tapi untuk masyarakat banyak. Oke, mungkin hanya itu saja Iya, yang Pak dapat Haji. kita bincangkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kawan-kawan kita semua, khususnya bagi kawan-kawan yang sedang merintis usahanya. Iya. Ini dapat menjadi satu motivasi. Bila mana dibutuhkan ilmu ataupun sharing, Bu Nurul Mutuah selalu tersedia. Jadi jangan lupa kalau mau order, di sini sudah ada nomor HP-nya. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi